Kamu bisa melewatkan makan. Cinta bisa diabaikan. Tapi asap yang begitu manis. Bagaimana kamu tahan kewalahan menghadapi gambaran yang lebih besar? Ingatkan ayah tirimu untuk memperhatikan dan menyukainya. Keluar dan buat 5 juta risiko besar dan rugi. Pacarku memaksaku memakan nasi di mangkuk santri miskin. Lihat aku tertegun. Apa yang dia desak? Pergi. Aku tak sabar ingin melihat seperti apa rumahnya yang rusak. Aku baru sadar. Aku kembali 10 tahun. Aku datang ke depan santri-santri malang itu. Menambahkan sepotong acar lobak dan memasukkan ke mulutnya. Ia mengangkat kepalanya dan tampak gelap. Lalu di bawah mata semua orang. Aku akan iga babi asam manis. Babi rebus. Tupai Yu menaruh semuanya di piringnya. Omong-omong, ini adalah kompensasi karena memakan lobakmu. Aku harap kamu tidak membenciku. Melihat bos wanita yang akan menguasai seluruh industri teknologi di masa depan. Sengaja tolong Liu Ruyan yang berusia 17 tahun. Halo. Aku Tiberta 17 tahun. Kebetulan tahun itu kamu memiliki harga diri yang rendah. Kebetulan aku ceria tahun itu. Jibda, kamu kehilangan risiko besarmu. Pergi makan apa yang ada di mangkuknya. Saat aku membuka mata lagi. Kekasih masa kecil Xiao Sun Er. Kamu menggodaku. Pergi ke mangkuk Liu Ruyan untuk menambahkan sayuran. Teman-teman kaya di sekitarmu sejalan dengan tepuk tangan. Ya, ya. Aku juga tidak sabar melihat Gao Leng. Tatapan canggung malu. Apa dewa belajar dingin yang tinggi? Hanya orang miskin gelap. Aku masih bisa membaca beberapa buku. Apakah kamu tidak ingin bekerja untuk kami ketika kamu keluar dari masyarakat? Kata-kata mengejek yang kudengar tentang Ruyan Liu. Dicemooh. Orang-orang dalam kelompok. Burung dari bulu berkumpul bersama. Telah begitu sepanjang sejarah. Bahkan siswa yang paling sederhana pun memiliki lingkaran. Xiao Suer dan aku adalah kekasih masa kecil. Tinggal di area villa yang sama sejak kecil. Jadi orang-orang yang bermain bersama kami adalah orang kaya atau mahal. Tapi aku tidak suka lingkaran semacam ini. Tapi aku tidak bisa menahannya. Kami tumbuh bersama. 10 tahun yang lalu, saya didorong oleh mereka. Saya pergi ke mangkuk Liu Ruyan dan menambahkan sepotong acar lobak dan kemudian aku menaruh tofe yang semula akan diberikan pada Xiao Suer. Taruh di tangannya. Lagi pula, itu adalah seorang gadis. Mereka semua menyukai permen. Itulah seluruh masa remaja. Satu-satunya hubunganku dengannya. Dia biasa berjalan dengan kepala tertunduk. Sangat rendah, sangat rendah. Seolah detik berikutnya akan rendah dalam debu. 10 tahun kemudian, aku sudah lama melupakan orang seperti itu. Sampai kami bertemu lagi di tempat barbeque. Namun, pada saat ini, dia sudah menjadi pengusaha wanita terkenal. Mengandalkan bakat mereka sendiri. Dia telah menjadi pendatang baru yang kaya raya di kota. Dan aku karena baolei ayahku. Pengkhianatan istri. Itu menjadi lelucon terbesar di Jiangcheng. Mengapa mengambil jalan memutar yang panjang? Ayo makan barbeque bodoh ini. Gadis di pantai mengeluh dengan Hermes baru. Hei, ini bukan barbeque rusak. Ini adalah barbeque emas yang dipanggang oleh tuan muda pertama Qin. Tuan Yo, ini benar-benar anakmu. Mengapa Jiboda terlihat seperti gelandangan? Jika salah, gantilah. Setelah kecelakaan ayahnya, sang istri membawa semua gundi ke rumah. Goresan sekarang turun seperti ini. Sayang sekali. Wanita Hermes mendengarkan mereka. Aku menghampiri bosku dengan sepatu hak tinggi. 30 tusuk daging kambing lagi. Anda memanggang lebih baik. Saya membelinya dan membagikannya kepada supir pengasuh saya. Dan saya dengan rendah hati menyanjungnya. Nona, Anda sangat baik dan baik hati. Dia lebih senang mendengar saya memanggilnya Nona. Dia berkata 10 lagi. Pria di sisi lain menangkapnya. Mengapa kamu membeli begitu banyak? Tidak bisa menghabiskannya lagi. Dia cemberut jijik. Membicarakan makanan rendahan ini. Bagaimana mungkin aku bisa memakannya? Makanan untuk inferior. Sekali aku
Aku selalu suka membeli barang dari warung pinggir jalan untuk memberi makan anjing. Jangan pernah menggigit. Pada saat itu, bumerang muda berada tepat di antara alis. Aku mengerucutkan bibir dan mempercepat gerakan memanggang tanganku. Tapi sebuah suara datang dari belakangku, biarkan aku membantumu. Ketika Ruyan Liu yang berpakaian kaya muncul. Di depanku. Seluruh tubuhku galak. Bersamaku tunawisma. Pergi ke villa pribadinya. Tidak ada fitnah. Tidak ada ejekan. Dia seperti teman. Memberiku tempat tinggal. Memberiku uang benih untuk memulai bisnisku sendiri. Menginspirasi saya untuk membuat comeback. Dan saya berterima kasih padanya. Selalu berpikir tentang bagaimana membalasnya. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa malam. Ketika saya keluar untuk menuangkan air. Anda akan melihat Ruyan Liu duduk di depan jendela Prancis yang besar. Kepala terkubur di antara lengan. Cahaya bulan yang sejuk menutupi tanah. Punggungnya yang mungil kedinginan. Dilahap oleh perkiraan. Berkali-kali aku ingin naik untuk menghiburnya. Tapi berkali-kali aku telah mengumpulkan keberanian. Tapi tak mengambil langkah itu. Karena aku tak punya posisi. Juga tak memenuhi syarat. Beberapa waktu telah berlalu. Urusanku menjemput. Tapi aku dan dia. Seolah selamanya dipisahkan oleh galaksi. Mungkin ia membawaku pulang. Hanya merasa kasihan padaku. Hingga ia terkena kanker. Tapi ia masih ingat hari ulang tahunku. Ia harus membuatku membuat permohonan untuk meniup lilin di depan ranjang rumah sakitnya. Ia mengatakan bahwa hari ulang tahun kakak Tove harus seremonial. Ia selalu suka memanggilku kakak Tove. Tanpa alasan lain. Hanya karena aku selalu membawa permen bersamaku. Katanya pria-pria besar bawa permen. Pusi kicau dewa spesial kakak Tove. Dia saat itu. Depresi orbit yang telah disiksa oleh penyakit. Tidak ada humanoid. Bahkan tangan yang menancapkan lilin dalam diriku sudah tidak berbentuk. Wangu Lingsun menonjol. Susah payah dia mengeluarkan senyum padaku. Omong-omong soal Tove bro. Selamat ulang tahun. Dia lahir Ruo Wenrui. Aku mendekatkan telingaku ke mulutnya. Aku juga mendengar kalimat ini dengan jelas. Aku menatapnya dengan mata merah. Dia terus menatapku sambil tersenyum dan berkata meniup lilin dengan cepat. Caranya menatapku. Seolah ingin meletakkan wajahku. Bingkai beku selamanya dalam pikirannya. Tersenyum tertawa. Dan dia menutup matanya. Menggenggam tanganku juga kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Menggantung di atas tempat tidur. Aku merasakan rasa kesedihan. Seperti pohon dan dedaunan yang dibasahi hujan lebat. Kelembaban terasa sakit di sekujur tubuhku. Aku gemetar dan meniup lilin. Pejamkan matamu dan buatlah permohonan pada Tuhan. Ucapan selamat ulang tahunku yang ke-27 adalah menjadi 17 lagi. Aku tidak menyangka ucapan selamat ulang tahunku terkabul. Saat aku membuka mata, teman-teman rubah di sekitarku mendorongku. Apa yang membuat Tuan Ji tercengang? Pergilah. Aku tak sabar ingin melihat seperti apa rumahnya yang rusak. Mereka menuju ke arah Liu Ruyan. Senyum jahat. Ruyan Liu yang berusia 17 tahun sedang duduk di pojokan makan. Cahaya redup. Kesepian kembali. Sama seperti dia di usia 27. Yang miskin dan yang kaya. Dia selalu sendiri. Melihatnya muda dan sehat kembali. Hidungku pegal. Aku makan piringku. Pergi dengan murah hati dan sedang makan. Liu Ruyan dari acar sayuran gratis di kafetaria. Ia menatapku dan ingin duduk di sebelahnya. Dalam posisi sempit ia bergerak lagi. Piring besar kecuali nasi. Ini acar lobak dan acar kubis. Dan semangkuk sup sawi tanpa minyak dan air. Dan pada saat itu, aku baru merasakan sakit yang luar biasa ini. Difus anggota badan dan tulang. Setelah kanker. Bisa saja berusaha lebih keras dengan kemoterapi. Tapi dokter bilang kesehatannya buruk. Karena kekurangan gizi di masa muda, akar penyebab penyakit itu jatuh. Dan ia tak berhasil melewati kemo putaran kedua. Aku tampak kuning dan kurus, dan hatinya sakit.
Aku berusaha menahan emosiku yang melonjak. Berusahalah sekuat tenaga untuk membuat ekspresimu terlihat normal. Tanyakan apakah kau boleh membiarkanku makan lobak. Tapi agaknya Liu Ruyan sekarang. Kau pasti berpikir aku psikopat. Dia tidak membalasku. Aku menatap langsung tatapan herannya. Aku mengambil sepotong lobak. Masukkan ke dalam mulutmu. Rasanya asin dan pahit dan sulit ditelan. Ruyan Liu, maaf. Aku terlambat ketika mendongak. Aku melihat ekspresi marahnya teman sekelas. Acar lobak dapat diambil secara gratis. Tolong jangan membuat lelucon konyol seperti itu. Kafetaria saat ini. Banyak siswa telah berhenti makan. Dia melihat tepat ke arah kami. Ada banyak pembicaraan. Terutama di meja di depan kami. Yang paling keras. Haha, Tuan Ji benar-benar luar biasa. Berani memprovokasi Gao Leng Sui. Juga teman-teman SMA MU yang memanggilnya Dewa Studi. Julukannya untuk SD dan SMP adalah malapetaka. Mengapa memanggilnya malapetaka? Itu karena dia membunuh orang tua kandungnya. Dia juga meninggal ketika mendengar kata malapetaka. Ruyan Liu bibir kencang. Wajah pucat. Aku belum menunggu teman sekelas perempuan di meja depan selesai berbicara. Dan aku berdiri. Zheng Sedao. Orang tuamu tidak mengajarimu. Jangan membicarakan teman sekelas di belakang mereka. Aku masih belum lega. Aku menambahkan bahwa kamu memiliki orang tua. Tapi aku melihat kamu juga tidak memiliki tutor. Siswa yang telah dimarahi olehku tidak berani memprovokasiku. Hanya berani berbisik. Apakah dia salah minum obat? Bukankah dulu dia menggoda Ruyan Liu? Dan aku semakin marah. Menendang bangku lawan dengan kakinya. Sentuhan dingin keluar dari tanganku. Ruyan Liu yang menahanku. Omong-omong soal duduk dan makan. Nada suaranya datar. Ekspresinya juga sudah kembali tenang. Aku duduk dan aku terlihat penuh. Taruh iga asam manis di mangkukmu. Daging babi rebus dan semua hidangan enak. Semuanya masuk ke piringnya. Ini adalah kompensasi karena memakan lobakmu. Jangan tidak suka. Omong-omong, meskipun kami telah menjadi teman sekelas begitu lama. Tapi sepertinya aku belum mengenal Ruyan Liu secara resmi. Halo, aku Jiboda. Aku tersenyum dan mengulurkan tangan ramah kepadanya. Potretku ditembak. Dia menatapku kosong. Mulut terbuka dan tertutup. Aku sudah kenyang. Diam sebentar. Dia menjatuhkan 4 kata itu dan pergi. Biarkan aku berdiri diam. Dan belum sempat mengirimkannya. Pergi Tove. Aku di kehidupan sebelumnya. Aku tidak tahan dengan permintaan halus Xiao Suer. Aku pergi menambahkan hidangan di mangkuk Liu Ruyan. Aku tidak makan sesuap pun karena aku tidak menyukai rumahku. Kemudian, karena rasa bersalah. Saat pergi, aku memberinya Tove mahal. Xiao Sun, cemburu karena ini. Marah lama padaku. Setelah membujuknya, dia mencemooh. Itu akan menjadi Ruyan Liu. Hal terbaik yang pernah kumakan dalam hidupku. Tapi 10 tahun kemudian, aku tidak sengaja melihat Tove ini. Ketika dia muncul kembali di meja komputernya. Saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benakku. Segala macam emosi. Tove di telapak tanganmu. Membuatku berhutang budi pada rahasia tersembunyinya. Tapi sekarang, perbedaan status sosial dan perbedaan yang sangat besar. Biarkan aku menekan semua pikiran. Selain itu, apakah permen benar-benar berarti? Aku bukan anak bangsawan lagi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berjalan berdampingan dengannya? Hahaha, saudara Boda, kamu terlalu rusak, kan? Mencuri makanan yang telah kamu makan untuk malapetaka. Jika kamu ingin menghina orang, itu harus kamu. Xiao Suer berkata dan mendekatiku. Aku kagum padanya. Di mata mereka, apa yang kulakukan barusan adalah penghinaan terhadap Ruyan Liu. Lalu apakah Ruyan Liu juga berpikir begitu? Aku baru sadar. Aku sangat berharap Liu Ruyan makan lebih baik. Tapi caraku mengatakannya sangat memalukan baginya.
Fu Yanjie duduk di sisi lain. Dan Manjorie mengatakan itu. Tapi kenapa kamu menolong malapetaka itu barusan? Gadis-gadis itu benar. Ruyan Liu membunuh orang tua kandungnya. Dia juga membunuh adiknya sendiri. Jika kamu mendekatinya, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Fu Yanjie juga dari kalangan kita. Dia anak kepala sekolah. Panggil angin dan hujan di sekolah. Dia beringas. Saya suka menindas teman sekelas dari waktu ke waktu. Setiap Zio bermain sedikit dengan mereka. Kemudian, setelah keluarga saya jatuh, Xiao Sui, yang membenci kemiskinan dan mencintai kekayaan, berhubungan dengannya. Pada awalnya, Xiao Sui, hanya sering pergi berkuda dengannya. Keduanya memiliki kepentingan yang sama. Itu normal untuk mengobrol. Saya tidak ragu. Sampai suatu hari, saya melihat pengumuman yang mereka buat di lingkaran berkuda. Akomodasi malam dengan undian. 1 kamar untuk seorang pria dan 1 kamar untuk seorang wanita. Dan Xiao Suer kebetulan. Setiap kali saya memiliki kamar dengan Fu Yanjie, saya baru sadar. Lingkaran kami telah lama busuk sampai akhir. Aku menatap Fu Yanjie putih. Aku tidak marah menjadi begitu percaya tahayul. Lalu mengapa kau selalu melakukan hal-hal bajingan yang tidak bermoral? Apakah kau tidak takut disambar petir suatu hari nanti? Wajah Fu Yanjie menjadi jelas dan bertanya pada Jiboda. Maafkan aku. Kau punya nyali untuk mengatakannya lagi. Xiao Suer melihat bahwa kami tegang. Tarik dengan cepat, aku akan membulatkannya dan berkata tidak, tidak, tidak. Tuan Fu, otaknya sedang keluar hari ini. Jangan khawatir. Dan aku menyingkirkan tangan menjijikan dan kotor itu darinya. Memarahi bahwa kau tidak lebih baik. Mereka harus mati. Mereka semua tercengang dengan kata-kata makianku yang tiba-tiba. Mereka sepertinya tidak mengerti. Mengapa aku tiba-tiba merasa menjadi orang yang berbeda hari ini? Sebelum mereka sempat bereaksi. Dan aku bergegas kembali ke dalam kelas. Lingkaran busuk ini. Aku benar-benar tak ingin tinggal lebih lama lagi. Ketika aku kembali ke kelas, bel pulang sekolah telah berbunyi. Tak mungkin. Aku hanya bisa menjelaskan pada Ruyan Liu setelah kelas. Aku tak bermaksud. Hidangan yang dia makan dimasukkan ke dalam mangkuknya. Inilah kelas matematikaku yang paling dibenci. Di kelas, meskipun aku tak punya banyak hati untuk belajar, tapi aku tetap memaksakan diri untuk mendengarkan dengan seksama. Di kehidupanku sebelumnya, aku hanya tak belajar. Mengandalkan koneksi keluarga untuk mendapatkan ijazah. Setelah lulus kuliah, aku menikahi Xiao Xuan. Setiap hari tanpa belajar. Penggemar emas mabuk kertas. Orang dengan cepat menjadi usang. Jadi setelah keluar dari lingkaran itu, karena aku tak punya keahlian apapun, kau tak punya gelar yang hebat, akan terpuruk dan keluar. Membuat barbeque. Karena Tuhan memberiku kesempatan lagi. Aku harus menjaganya dengan baik. Saya memperhatikan setengah kelas. Sayang sekali teman-temanmu akan meninggalkanmu. Istrimu akan mengkhianatimu. Hanya matematika yang tidak. Karena jika Anda tidak bisa mengerjakan matematika, Anda tidak bisa. Saya mendengarkan kelas matematika pada dasarnya sama dengan mendengarkan buku langit. Dan dia menghela nafas. Aku melihat sekeliling. Mataku membeku di bingkai miring kiri. Sosok aneh tapi familiar itu kaget. Melihat papan tulis. Dari waktu ke waktu, saya melakukan perhitungan di atas kertas putih. Suaranya ramping. Sepatu bot pucat. Ketidakcukupan. Dibandingkan dengan dia yang bersinar terang 10 tahun kemudian. Sekarang Liu Ruyan sedikit lebih tidak dewasa dan lebih rendah. Jiboda, apa yang kamu lihat? Berdiri dan katakan padaku. Karena melihat Liu Ruyan terlalu terganggu. Saya tidak sengaja ditangkap oleh orang tua matematika. Aku berdiri dengan tenang. Kembalilah dengan senyum hippie dan aku melihat Liu Ruyan. Terjadi keributan. Hanya Liu Ruyan yang masih diam-diam menghitung topik. Tapi pina putihnya terlihat merah dengan mata telanjang. Matematika itu buruk. Pidato gila ini membuat lelaki tua itu melompat semakin marah. Ayo, katakan padaku.
Apa yang kamu lihat dalam dirinya? Jangan keluar kelas jika kamu tidak menjelaskannya padaku hari ini. Kataku santai, lihat dia terlihat baik. Begitu kalimat ini keluar, seluruh kelas digoreng. Sudah kuduga, aku diminta keluar kelas. Tapi karena status ayahku, akan ada guru lain segera membawa saya ke kantor. AC. Setelah kelas selesai, saya tidak sabar untuk menemukan Ruyan Liu. Jelaskan kepadanya tentang makanan itu. Dia menghitung dengan kepala tertunduk. Tidak menatapku. Hanya dengan samar menjawab bahwa tidak apa-apa. Kurasa tidak. Aku menghela napas lega dan berkata, selama kamu tidak salah paham. Anehnya mudah bergaul. Mengapa Anda selalu berpikir dia dingin di masa lalu? Lihat dia masih melakukan masalah. Maaf mengganggunya lagi. Dan aku meletakkan coklat di sebelahnya. Membungkuk dan tersenyum padanya. Permen ini untukmu. Dia meliriknya. Mata kembali ke buku. Ucapkan terima kasih dengan suara lembut dan ketan. Saya tidak makan makanan enak. Anda hanya bisa mencicipinya. Saya baru saja mengupas lapisan luar tofe. Masukkan ke dalam mulutnya. Ujung jari melintang di bibirnya. Semburan suma berani mengalir dari jemariku ke seluruh tubuhku. Dan dia menatapku dengan kaget. Kerangka pembekuan waktu. Dia bahkan tidak mengunyah. Otakku juga beku. Tapi ini dia. Saya harus gigit jari dan bilang itu enak. Saya tidak berbohong kepada Anda, saya akan membawanya kepada Anda setiap hari di masa depan. Dan kemudian aku pergi. Sepulang sekolah, saya dihentikan oleh Xiao Suer dalam perjalanan pulang. Aku mengerutkan kening padanya dan bertanya mengapa. Dia cemberut. Katakan dengan ekspresi tidak bahagia, ada apa denganmu hari ini? Mengapa begitu baik untuk malapetaka? Aku ingin kau menjagaku. Aku Zheng Yu pergi. Namun ia mengulurkan tangan dan meraih Tiberta. Hari ini kamu menyinggung Fu Yanjie untuk Liu Ruyan. Ruyan Liu akan menjadi objek permainan berikutnya. Apakah dia gila? Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Apa yang menggerta seorang gadis? Saya cemas ketika mendengar Ruyan Liu. Xiao Sun, menggigit bibirnya. Ucap Jiboda dengan cemberut. Kamu tidak jatuh cinta dengan orang yang lebih rendah, kan? Inferior. Apa yang juga dipasangkan dengan Liu Ruyan untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Aku memiringkan kepalaku untuk melihatnya. Aku tidak mencintainya dengan mata dingin. Apakah Anda mencintai wanita jalang seperti Anda? Dia marah dan marah. Mata merah. Air mata jatuh. Itulah yang terjadi di kehidupan terakhir saya. Saat dia menangis, aku menyerah. Tapi sekarang aku. Ia bukan lagi saudara Boda yang menyayanginya. Saya telah melihat topengnya yang lucu dan indah dengan jelas. Ini adalah wajah yang kotor dan jelek. Kemudian, setelah sifat aslinya terungkap, tidak hanya terjerat dengan Fu Yanjie. Mereka pergi ke lokasi tertentu untuk melakukan olahraga multi pemain. Kenangan masa lalu tiba-tiba muncul di benak. Aku kacau dengan jijik. Saudara laki-laki. Ada apa denganmu hari ini? Dia tertekan saat melihatku seperti ini. Segera masuk ke pelukanku. Aku mendorongnya pergi. Memarahi Xiao Xuan. Apa kau sakit? Tapi dia menerkam lagi. Taruhan pinggangku sendirian. Berbicara tentang saudara Boda. Aku sudah bilang. Fu dan aku. Yanjie adalah hubungan saudara yang paling murni. Bukankah kamu sengaja menggunakan Liu Ruyan untuk merangsangku? Tidak heran hitungan mundur. Saya tidak mengerti bahasa manusia sama sekali. Saya sangat yakin. Saya baru saja akan menyemprot. Dari sudut mataku, aku melihat sosok Liu Ruyan. Dia sedang berjalan menuju kelas dengan tempat sampah di tangannya. Saat lewat di sini, matanya tertuju padaku dan Xiao Su. Hanya sedetik. Dia membuang muka dengan tenang. Terus saja berjalan. Dadaku sakit. Jadi dia tidak akan salah paham lagi. Aku mendekatinya hanya untuk menelantarkan Xiao Su. Kali ini,
Aku langsung mendorong Xiao Sui, ke tanah dengan paksa. Jika kau sakit, pergilah ke dokter, oke? Aku menjatuhkan kalimat ini. Dia mengejar Ruyan Liu. Teriak Liu Ruyan. Untungnya, kakiku cukup panjang. Segera menyusulnya. Dan aku mendapatkannya. Cepat jelaskan, jangan dengarkan omong kosong Xiao Suer. Aku mendekatimu dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tersipu. Kembali ke anak tertua Ji sambil berjalan cepat. Aku tidak tertarik dengan hal-hal di antara kalian pasangan. Kau tidak perlu memberitahuku Ruyan Liu. Kau dengarkan aku. Malah aku menyusul lagi. Dia berhenti dan menatapku. Yang benar saja, Tiberta. Aku tidak tertarik. Tidak ada waktu. Jadilah mainan kalian orang-orang kaya. Tolong jangan bicara padaku lagi. Terima kasih. Dua kata terakhir. Dia mengucapkannya hampir dengan gigi terkatup. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Kata-katanya seperti baskom air dingin. Itu membasahiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku berdiri di sana sejenak. Aku hanya merasa bahwa matahari terbenam saat ini sangat menyilaukan. Mengapa ada begitu banyak kesalahpahaman di antara kita? Selalu merindukannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku menghibur diriku sendiri. Sekarang aku tampan dan kaya. Memangnya kenapa kalau ditolak? Jin Cheng ke keluarga Jin terbuka. Dia selalu terkesan olehku. Berhari-hari aku menaruh tofe di mejanya. Tentu saja, dia membuang semuanya ke tempat sampah. Aku melihat tofe di tong sampah. Kenangan masa lalu seperti kunci. Membuka kembali katupnya. Kenangan membanjiri diriku seperti air pasang. 10 tahun kemudian, Liu Ruyan. Bukan seperti sekarang di mana orang berkumpul ribuan mil jauhnya. Aku menggunakan modal startup yang diberikan oleh Ruyan Liu. Meletakkan restoran barbecue. Bukan lagi hanya adik kecil yang bekerja untuk orang lain. Tapi bahkan jika aku sangat lelah sehingga anggota tubuhku lemas. Aku akan tetap bersikeras pulang untuk meneliti berbagai produk baru. Aku ingat saat itu aku punya ide. Mengembangkan pisang panggang. Karena daging panggang pertama tidak menangkap esensi. Pisang panggang terlihat sangat buruk. Aku ragu untuk menggigitnya. Atau ketika membuangnya di tong sampah, Ruyan Liu keluar dari ruang kerja. Saat itu, ia mengerjakan batangnya selama hampir 20 jam. Lelah dan lapar. Mataku berputar. Lengket, pisang hitam. Ke mulutnya. Ia tanpa sadar membuka mulutnya, mulut demi mulut. Aku sedikit tertekan, apakah enak? Ia mencicipinya dengan hati-hati. Tampaknya lebih lembut dan manis setelah dipanggang. Tapi alis halus Liu Ruyan sulit. Sepertinya aku tak bisa menemukan kata sifat yang lebih baik. Untuk menggambarkan rasanya. Ia kembali menggigit. Perlahan mencicipi. Melihat ekspresinya, ia bahkan sedikit senang. Aku menggigitnya tanpa ragu. Dan memuntahkannya. Bah, kenapa baunya seperti kentut? Aku memuntahkan pisang dari mulutku. Aku tertipu olehnya. Wajahnya mekar seperti bunga. Senyum cerah. Alis. Kenyataannya, dia adalah sudah menjadi wanita kuat yang terkenal di dunia bisnis. Dia cantik dan berkilau dalam setelan jas. Mereka kurang tersenyum. Mungkin dia juga lembur hari itu dan menjadi bingung. Dan sama sekali tidak tersamar di depanku. Senyumnya begitu indah. Mereka semua menganggapku bodoh. Nanti, atas nama istirahat. Ikut aku meneliti pisang panggang. Kami mencoba lagi dan lagi. Akhirnya ketemu juga bahwa semakin segar pisangnya, semakin manis dipanggang. Bau kentut tentu saja akan menghilang. Dan tentu saja, panasnya juga sangat penting. Lalu pisang panggang menjadi tanda tangan tokoku. Banyak orang datang kemari. Di hari-hari berikutnya. Setiap kali aku harus menaruh rasa. Ketika produk baru yang gagal dibuang ke tong sampah. Dia menghentikanku. Katanya makanan itu berharga. Kita tak boleh menyia-nyiakan. Ya, 10 tahun kemudian, sekalipun dia kaya.
Tetap pertahankan karakter baik berhemat. Dia sekarang. Kenapa kamu tak ragu? Membuang semua yang kuberikan padamu. Bagaimana dengan tabungan? Aku tak mengerti karena Fu Yanjie mengumumkan. Ruyan Liu adalah target permainan selanjutnya. Seluruh kelas dimulai tak bekerja sama dengan pekerjaan perwakilan kelas matematika Ruyan Liu. Ketika kamu pergi mengumpulkan PR dengan tangan seperti asap. Seseorang selalu menginjak PR dengan sengaja. Biarkan dia membungkukkan badan untuk mengambilnya. Maka aku akan berinisiatif mengumpulkan itu untuknya. Ketika aku mengumpulkan PR lagi. Ketika kuletakkan di mejanya. Ia akhirnya angkat bicara, mengikuti teman sekelasnya. Aku telah mengundurkan diri sebagai perwakilan kelas. Tolong jauhi aku di masa depan. Nyala api kecil yang kuhidupkan kembali padam. Hening beberapa detik. Aku tak menyerah dan membuka mulut. Kenapa dia mendongak menatapku? Mata sepi itu begitu dingin. Pengerahan pasukan yang mendinginkan diri dari bibir tipis. Karena aku membencimu. Entah bagaimana caraku kembali ke tempat dudukku. Aku tersesat seharian. Aku tak mengerti kenapa. Kenapa kembali 10 tahun? Apa masih sesulit itu? Jiboda datang ke kantorku. Tertekan. Waktu. Kemunculan kepala sekolah membuat mataku berbinar. Kepala sekolah adalah seorang guru perempuan muda. Ibuku selalu mengirimkan tas desainernya lewat. Biarkan dia merawatku. Dia memintaku dengan ramah. Adakah yang bisa dia bantu akhir-akhir ini? Kebetulan saya akan menceritakan semua masalah saya. Ketika uang sudah ada, hal-hal secara alami akan berada di tempat. Tuan Chen sangat efisien. Bel belum berbunyi. Saya sudah berada di meja yang sama dengan Ruyan Liu. Dan lokasi Xiao Suer berjarak 108.000 mil dari kami. Dia melompat dengan amarah. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Di bawah paksaan dan bujukan kepala sekolah. Ruyan Liu hanya bisa mengesampingkan dendamnya dengan saya terlebih dahulu. Terpaksa menjadi guru matematika kecil saya. Pengajaran asal-asalan Liu Ruyan. Dan saya menganggapnya sangat serius. Coba lagi. Saya benar-benar berharap bisa mengandalkan tangan saya sendiri. Mandiri. Ini matematika, kelas ini menjijikan. Pria yang luar biasa. Itu luar biasa. Misalnya, Ruyan Liu menerima nilai penuh setiap kali. Orang yang tidak bisa melakukannya benar-benar tidak bisa melakukannya. Misalnya, saya bahkan menguji Anda untuk menghitung. Dan mereka mengatakan sulit bagi anak perempuan untuk melakukan sains. Lalu mengapa masalah matematika begitu sulit? Di tangan Liu Ruyan. Dapat dengan mudah dibuka kuncinya. Hanya sekali saya diberi oleh mulut Liu Ruyan. Apakah jenis pertanyaan ini? Guru Wang telah mengatakannya 2 kali. Saya katakan 3 kali. Jika tidak, saya sarankan Anda menyerah matematika. Dia mengatakan matanya seperti air. Murni dan pintar. Hanya melihat saya seperti saya sedang melihat orang idiot lain. Ada api menyala di atas kepala saya seperti asap. Jangan memandang rendah orang. Pertanyaan ini. Saya harus mencari tahu hari ini. Setengah jam kemudian. Ruyan Liu datang. Senyum. Mengatakan bahwa kamu menulis penjelasan ketika kamu marah? Matanya melengkung. Suara berbinar. Ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Waktu terasa membeku bingkai. Pikiranku menjadi kosong. Menatapnya dengan bodoh. Mungkin mataku terlalu panas. Dan dia melihat ke atas. Saat mata bertemu. Dan aku membuang muka. Berbinar mengatakan bahwa orang sedang didorong. Apa saja bisa dilakukan. Aku takut aku tidak bisa membaca matematika. Aku baru saja selesai. Ruyan Liu menundukkan kepalanya dan tersenyum, telinganya memerah. Senyumnya seperti matahari musim dingin. Terangi kegelapan di hatiku. Aku punya perasaan. Jangan buka wajahmu terburu-buru. Jiboda. Itukah sebabnya kau memutuskanku? Xiao Juner bertanya padaku dengan marah. Dan melempar semua buku yang ada di mejaku ke lantai. Suaranya melengking.
Semua orang yang ada di perpustakaan menengok sekaligus. Melirik ke arahnya. Menjengkelkan. Berkata mengapa penyakit itu belum sembuh. Rumah sakit membiarkanmu keluar. Dengarkan aku. Ketika dia marah, dia mulai menangis dan berteriak lagi. Siswa lain tidak bisa belajar dengan tenang. Ruyan Liu di samping berhenti teman sekelas Dao. Ini adalah tempat untuk belajar. Jika kamu tidak belajar, silakan keluar. Jalang. Kamu pikir kamu bisa mencuri pacarku dengan membaca beberapa buku? Kalahkan aku. Upaya generasi keluargaku. Bagaimana aku bisa kalah darimu selama 10 tahun? Masa depan bukan untukku bekerja. Sekali lagi, bagian ukuran tak berotak ini. Ini dia lagi. Aku menarik Ruyan Liu ke belakangku. Menatapnya dengan kejam. Tidak ada yang bisa menggertak Liu Ruyan dalam hidup ini. Xiao Suer melihat ini. Menunjuk dengan marah pada kami kepada Tiberta. Aku akan memberitahu paman dan bibiku. Lihat bagaimana mereka memperlakukanmu, kau menungguku. Haha, konyol. Jatuhkan itu, dan dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Aku mengambil buku di lantai. Memasuki kembali keadaan belajar. Ketika Ruyan Liu ingin mengatakan sesuatu padaku. Aku berbicara lebih dulu. Kau salah paham waktu itu. Aku tidak menggunakanmu sebagai alasan lain. Aku tidak ada hubungannya dengan wanita seperti itu lagi. Jadi tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak terburu-buru untuk mencari tahu. Buka kesalahpahaman terakhir. Aku sedikit tidak jelas. Sebelum aku selesai. Dan dia menyela dan berkata, aku tidak percaya padamu. Tidak perlu dijelaskan. Aku percaya padamu. Benarkah? Bulan di hatiku sepertinya telah terbit kembali. Bintang-bintang juga terang. Ruyan Liu sepertinya telah memikirkan sesuatu lagi. Ragu-ragu dalam 3. Masih bertanya padaku. Mengapa kamu tiba-tiba melakukan ini pada Xiao Sui, R? Di kehidupan sebelumnya, dia berada di kamar tidur kami dengan banyak orang. Kembali di depan mataku lagi. Dan aku menjawab dengan jijik, karena dia sampah. Suara Liu Ruyan agak berbeda. Tapi pengalaman memalukan itu. Aku tidak bisa dan aku tidak ingin dia mengenalku. Aku hanya bisa terkikik dan mengganti topik. Lebih karena orang yang sangat aku sukai adalah kamu. Kali ini, Ruyan Liu benar-benar tidak bertanya lagi. Ia tersipu dan menundukkan kepala untuk melakukan pertanyaan. Siluet ringan itu mengenai pipi merah mudanya. Bulu mata itu bertalu-talu ringan seperti orang bisu. Menyenangkan. Mulutku kering. Ruyan Liu berbalik menatapku. Sama sekali tak serius. Ia berkata dengan marah bahwa kau tak mau belajar. Ia sangat marah. Tanpa aura yang kuat setelah 10 tahun. Terlihat sedikit imut. Dan pada saat itu, otakku mati. Kugandeng tangannya dan dengan tulus mengakui Liu Ruyan. Hidup ini terlalu singkat. Kalau begitu biarkan aku selalu bersamamu, oke? Ia berhenti beberapa detik. Dengan cepat menarik tangannya. Bahkan leher pun merah. Omong-omong soal kamu, selesaikan dulu masalah ini. Hidupku akan sedikit kurang menyedihkan. Aku terinspirasi. Dentang pertanyaan kuas. Hubunganku dengan Ruyan Liu mereda. Dia mengajariku belajar. Aku membawakannya makanan. Bibi. Isolasi biru dan kau bisa membuat lebih banyak iga asam manis. Nasi manis tidak perlu begitu banyak. Dia tidak bisa menghabiskannya. Pengasuh Bibi Zhang tersenyum dan mengangguk. Tampaknya Nona Xiao manis. Gadis-gadis pada usia ini tidak makan karbohidrat. Aku takut gemuk. Ini bukan untuk Xiao Su. Dia memakanku sebutir nasi. Aku harus menelepon polisi. Benar, nak, jangan khawatir. Aku tidak akan banyak bicara. Aku tersenyum dan menggoda Bibi Zhang. Hei, Bibi Zhang yang terbaik. Benar. Aku juga memberinya teh kesehatan di kotak isolasi termal. Dia belajar sangat keras. Gadis kecil. Jangan biarkan dia minum teh kesehatan bersamamu. Bibi merebus sarang burung untuknya.
Mulutku lebih manis dari madu. Bibi Zhang, kau tahu terlalu banyak, kan? Masakannya sangat lezat. Aku sangat bahagia. Dia tertawa sepanjang hari. Pergi ke sekolah. Di bawah kepalaku. Wajah Ruyan Liu menjadi lebih baik dengan mata telanjang. Dia tidak harus pergi ke kafetaria lagi. Makan makanan tanpa rasa dan air berminyak. Lambat laun, tubuh akhirnya menumbuhkan beberapa daging. Bukan lagi hembusan angin tipis yang bisa berhembus. Hanya saja tubuh ini berkembang dengan sangat baik. Akhir-akhir ini aku melihat beberapa cowok. Pergi bertanya padanya dengan wajah merah. Dia konyol dan menjawab dengan sabar. Aku melihat bahwa aku tega membunuh. Secangkir susu setiap pagi. Sarang burung di siang hari. Dan aku melihatnya selesai makan. Nilainya bahkan lebih menakutkan. Aku belum menunggu ujian masuk perguruan tinggi. Banyak sekolah terkenal sudah menawarinya buah zaitun. Dia membantuku dengan nilai matematikaku. Sudah mulai meningkat. Sekarang dia tidak hanya mengajariku matematika. Dia mengajariku di mata pelajaran lain. Dengan dukungannya. Dan usaha menyelamatkan nyawaku sendiri. Nilaiku meroket. Hidup ini. Aku akan keluar sendiri. Karena aku tahu. Akhir ayahku adalah miliknya sendiri. Membekukan 3 kaki bukanlah dingin sehari. Bom sudah ditanam sejak aku masih kecil. Yang bisa kulakukan hanyalah membuat diriku lebih kuat. Kuat dalam 10 tahun. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk berdiri berdampingan dengan Liu Ruyan. Bahkan jika gunung dan sungai berubah. Bahkan jika bintang berganti. Beberapa tahun lagi, dunia juga akan menjadi Ruyan Liu kita. Aku tak hanya ingin kita bertemu di puncak. Aku masih dalam proses pendakian. Aku yang berjalan berdampingan denganmu. Dalam hidup ini, dengan usahaku. Benih cinta. Telah diam-diam bertunas di hati kita. Kita diam-diam. Setelah kesalahpahaman dibereskan. Dia mulai memanggilku bocah hangat lagi. Aku sedikit kesal. Kenapa kau selalu memanggilku kakak Tove? Dia mengingat dengan serius dan berkata. Hari di mana kau memberiku Tove dan berinisiatif merayu aku. Seperti pangeran yang menyelamatkan dunia dari kesulitan. Aku sangat senang mendengar penjelasan ini. Lebih baik dari kehidupan terakhir untuk mengatakan bahwa wanitaku berkicau. Jadi jauh lebih baik. Hari ujian penerimaan mandiri Bida berakhir. Aku hanya ke toilet. Ruyan Liu menghilang. Firasat buruk muncul di benakku. Benar saja. Xiao Suer yang menemukan Fu Yanjie. Menggunakan level terendah. Cara paling kotor untuk menggertak Liu Ruyan. Selama ini. Karena aku selalu di sisi Ruyan Liu. Xiao Suer tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerangnya. Kali ini. Mereka menyeretnya ke gang sebelah sekolah. Ketika saya tiba. Ruyan Liu ditahan oleh beberapa orang. Beberapa gadis meludahinya. Dan Xiao Suer menamparnya. Ruyan Liu menundukkan kepalanya karena terhina. Menggigit bibir dan memohon belas kasihan. Aku patah hati. Lempar tas sekolah tepat di belakangmu seperti bola angin puyuh. Memukul kepala Xiao Suner dengan keras. Dia pingsan. Kembali menatapku adalah ketidakpercayaan. Jiboda, kamu memukul seorang wanita. Dan aku menghampirinya dan aku memberinya beberapa tendangan bagus. Aku bisa memukul siapapun yang aku mau. Lepaskan aku dan Raung. Beberapa gadis memiliki wajah. Takut, dia melepaskan Ruyan Liu. Fu Yanjie melihat mataku merah padam. Seluruh keadaan gila. Sedikit khawatir. Aku tidak punya waktu untuk membersihkannya sekarang. Karena Ruyan Liu duduk di tanah dengan perasaan tidak nyaman. Dan aku berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bawa dia dengan lembut ke pelukanmu, jangan takut. Aku di sini. Tidak apa-apa. Aku bisa merasakannya. Tunjukkan wajah gemetar di pelukanku. Aku mengangkat dagunya. Untungnya, hanya sedikit berminyak. Di mana mereka memindahkanmu? Aku akan memberimu 10 kali untuk kembali. Dia menggelengkan kepalanya. Air mata burung di sudut mata.
Jiboda, bawa aku pergi. Ayo pergi. Saya menjemput Ruyan Liu dan membawanya pulang. Sepanjang jalan saya menyaksikan air mata di sudut matanya. Sedih dan bersalah. Jika bukan karena saya, dia tidak akan menjadi sasaran Xiao Suer jalang ini. Gilbert Liu Ruyan menyela omong kosongku. Kata-kata acak dan pikiran rusak. Ini adalah ke-100 kalinya Anda mengatakan maaf. Jangan katakan itu. Pertama kalinya saya tidak menyangka. Ruyan Liu tinggal di rumah sakit yang sama tempat saya tinggal sebagai seorang anak. Kompleks medis yang dulu ramai. Ini adalah bangkai kapal. Hanya sedikit keluarga yang tinggal di sana lagi. Rumah Ruyan Liu sudah sangat tua. Tapi bersih. Setelah mengetuk pintu, Nenek Liu Ruyan yang membukakan pintu untuk kami. Nenek sakit dan beruban. Pandangannya kabur. Aksi tetap sama. Lihat aku datang. Dia senang sekali. Begitu katanya. Ini pertama kalinya Ruyan Liu membawa teman-teman sekelasnya pulang. Setelah sampai di kamar tidur Liu Ruyan, aku melihat sekeliling dengan penuh semangat. Kamar tidurnya nyaman. Baunya seperti dia. Ya, aku sangat menyukainya. Mainkan sendiri komputernya. Aku akan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Dia menjatuhkan kalimat dan pergi. Tinggalkan aku bosan. Di komputer tua yang terbuka saat ini, ada folder ini yang menarik perhatianku. Aku mengkliknya. Menemukan bahwa kamu perlu memasukkan kata sandi. Bintang-bintang di langit berkedip dan berkedip untuk melihat kalimat ini. Tanganku. Tanpa sadar aku mengetik beberapa kata di keyboard. Ada boneka di pinggir jalan. Ternyata berhasil dibuka kuncinya. Ini seperti memukul autoplay. Lagu di kepalaku. Saat gadis lembut itu membacanya lagi. Bintang-bintang di langit berkedip dan berkedip. Ada boneka di pinggir jalan. Ragdoll. Kenapa kamu tidak pulang? Apakah kamu tidak punya rumah? Jangan takut tanpa boneka kain ayah dan ibu. Biarkan aku meminjamkanmu setengah. Ibu dan kamu berbagi rumah. Biarkan aku meminjamkanmu setengah. Ayah berbagi rumah denganmu. Rumahku penuh dengan kertas. Itu semua buku harian Ibu Ruyan Liu. Pada tanggal 25 Desember 1996, aku ditemukan hamil hari ini. Dia dinamai dokter yang merawat. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Akhirnya mendapat pengembalian yang baik. Kamu membawa semua keberuntungan ini, kan? Sayang, kamu benar-benar bintang keberuntungan ibumu. Nah, nama panggilanmu adalah Xiao Fuxing. Baru saja tiba di unit pada tanggal 20 Mei 1997. Kakak senior secara pribadi memeriksaku. Kakak senior diam-diam memberitahuku bahwa ini adalah seorang gadis kecil Liu Qiang. Tanyakan nama apa yang ingin kuberi nama untuk anakku. Julukannya Fuxing. Mengapa kamu tidak menyebutnya Ruyan? Asap seperti mimpi. Awan itu ringan dan langit itu ringan. Aku harap kamu bisa menjalani hidupmu sesuai keinginanmu. Orang tua Yan akan menyayangimu dengan baik. 17 Maret 2002. Yanku sangat menyukai manisan House. Sama seperti ayahnya. Sangat manis. Aku dipanggil kepala dokter di layar. Namun, aku tetap harus berterima kasih pada adikku atas promosinya. Ternyata suami adikku begitu berkuasa. Menjadi birokrat sebesar itu di usia yang begitu muda. Tapi adikku selalu minum sebelum ke meja operasi. Bagaimanapun caramu membujuk masalah ini, kau tak bisa membujuknya. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat khawatir terjadi sesuatu padanya. Tapi ingin bersenang-senang. Lukisan Liu Qiang juga laris manis dan semakin bagus. Semuanya berjalan ke arah yang benar di rumah. Tabungan di rumah juga bertambah. Yan berteriak untuk adik laki-laki dan perempuannya setiap hari. Bukan tidak mungkin. Entah kapan Liu Ruyan duduk di sebelahku. Aku terkejut. Tapi sebelum aku menjelaskan dan meminta maaf, dia berbicara lebih dulu, dan ternyata dia seperti aku. Hidup dalam keluarga yang sangat bahagia. Ibu adalah seorang dokter. Ayah adalah seorang pelukis.
Kondisi keluarga sangat baik. Dia memiliki 1000 cinta dalam satu. Sampai ibunya meninggal. Semua anak ingin orang tuanya saling mencintai. Tapi aku tak mau. Dari tahun ibuku pergi, ucapan selamat ulang tahunku setiap tahun adalah, ayahku berhenti mencintai ibuku. Sayang sekali Tuhan tidak mendengarnya. Dia akan selalu mencintai ibunya. Cukup cinta untuk merelakanku untuknya. Merelakan hidup. Ketika Ruyan Liu mengatakan ini, awan ringan dan angin ringan. Nada tidak berubah sama sekali. Tapi air matanya jatuh tanpa suara. Ibu Ruyan Liu. Karena malpraktik medis di ruang kelahiran prematur. Meninggal saat melahirkan. Tapi ayahnya. Tapi dia menyalahkan itu semua pada Ruyan Liu. Malapetaka kau tahu. Semua orang memanggilku begitu. Orang lain bisa mencaci nama panggilannya sendiri. Aku merasa dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Tapi aku tidak bisa. Karena nama panggilan ini menikah dengan ayahku. Ayahku bilang aku bencana. Membunuh ibu dan adik. Mata Ruyan Liu menatap keluar jendela. Nada bicaranya begitu datar sehingga seolah sedang membicarakan urusan orang lain. Ayah benar. Karena memang salahku ibuku melahirkan prematur. Aku ngotot makan manisan haus di tengah malam. Banyak toko tutup pada saat itu. Ibu melintasi beberapa jalan bersama adiknya dan tak bisa membelinya. Gula darah rendah dalam perjalanan pulang. Dan pada saat ini ia baru berhenti. Ini seperti limpa di tenggorokan. Setelah beberapa saat ia kembali berbicara. Bahkan, masih ada kesempatan ketika diantarkan ke rumah sakit. Kasihan sekali orang yang mengoperasinya. Ini dia yang suka minum. Kakak senior di meja operasi. Waktu membeku saat ini. Terngiang-ngiang di telingaku. Otak menjadi kosong. Tiba-tiba saja, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana aku meninggalkan rumah Ruyan Liu. Aku sedang menyusuri jalan dalam keadaan putus asa. Aku tidak terbangun sampai angin dingin menggigit. Sebenarnya, adik ibu Suksu adalah ibuku. Akhir cerita ayahku yang tak tertahankan 10 tahun kemudian. Hanya karena dia perusahaan payung ibu. Dalam ingatanku, ibu sangat stres. Jadi dia selalu minum. Tidak ada yang bisa membujuk. Dan lama-kelamaan, alkohol menjadi alkoholisme. Seorang dokter menjadi pecandu alkohol. Malpraktik medis terjadi berulang-ulang. Dia tidak peduli. Karena ayahku telah melindungiku. Dan kemudian salah satu kecelakaan terjadi. Itu difermentasi oleh opini publik karena kecelakaan. Hubungkan dengan pasien yang pernah dirugikan di masa lalu. Berdiri bersama. Akhirnya ibuku dipecat dari rumah sakit. Sang ayah masih menyelamatkannya dengan energi terakhirnya. Dan sang ayah mengambil semua kesalahan sendiri. Itu juga terlibat dalam masalah lain. Dia makan konsekuensi. Keadilan mungkin tertunda. Tapi tidak pernah absen. Jadi tambang dikubur oleh orang tua sendiri. Lebih awal dari yang kukira. Lebih berbahaya. Tambang ini tidak hanya menghancurkanku 10 tahun kemudian. Dan sekarang aku digoreng berkeping-keping. Sepertinya aku tiba-tiba mengerti. Mengapa aku bisa membuka kode itu? Keindahan yang lembut dalam ingatanku. Ketika ibuku minum terlalu banyak. Nyanyikan saja anak-anak untuk membujuk bibiku. Ini Ibu Ruyan Liu. Nasib membuat orang. Pada saat ini, aku akhirnya mengerti. 10 tahun kemudian. Permen yang disembunyikan oleh Liu Ruyan. Apa artinya? Ini adalah cinta yang menggelora yang dia tekan. Dia akan menjadi kuat di masa depan. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu hubungan kami? Itu sebabnya dia telah bersamaku sebagai teman. Jangan pernah melewati batas itu. Aku berdiri di tepi sungai. Angin musim dingin kesumsum tulang. Salju turun. Setebal bulu angsa. Aku mengulurkan tanganku. Sepotong bunga perak jatuh ke telapak tanganmu. Kehidupan masa lalu dan kehidupan ini seperti melihat sekilas bunga-bunga. Adegan bermain di depan mataku. Sudah lama kulalui. Cukup lama untuk kehilangan kesadaran. Liu Ruyan bersedia memberi kita kesempatan lagi.
Ini menunjukkan bahwa nasib kita ditakdirkan. Ruyan Liu benar. Aku ingin bergandengan tangan denganmu seumur hidup jika itu adalah takdir yang buruk. Aku akan pergi ke Huangquan bersamamu. Gilberta, aku menemukan diriku berada di ujung jalan panjang. Senja. Ruyan Liu berdiri di ujung sana. Lihat aku diam-diam. Mataku benar-benar bengkak. Dia berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Aku sudah lama mencarimu. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Suaraku sangat serak sehingga aku hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Kenapa kau di sini? Anda berjalan keluar pintu seperti Anda telah ketagihan. Dan semakin saya memikirkannya, semakin buruk jadinya. Jadi aku keluar untuk mencarimu. Ruyan Liu melepas syalnya. Tiptoy diikatkan di leherku. Seluruh tubuhku menghangat. Dan aku menatapnya. Penglihatannya sedikit kabur seperti asap. Kamu adalah orang yang aku khianati seluruh dunia untuk bersama. Bahkan jika itu akan dicerca oleh ribuan orang. Saya masih memutuskan untuk mencobanya. Jadi saya mengambil napas. Tatap matanya dengan serius. Perlahan bertanya pada Ruyan Liu. Apakah Anda tahu mengapa saya bisa membuka kode itu? Dia kembali menatapku dengan mata seperti rusa. Tidak ada jawaban. Itu karena sajak anak-anak itu. Itulah yang ibumu ajarkan padaku. Dengarkan kata ibu. Matanya berbinar. Saya melanjutkan, dan ibu saya. Itu kakak senior di buku harian ibumu. Pupil matanya berkerut. Wajah pucat. Setelah sekian lama. Dia berdiri di sana tak bergerak. Seperti boneka. Reaksinya bisa ditebak. Waktu berjalan menit demi menit. Sampai kami semua tertutup salju. Perlahan katakan pulang. Selamat tinggal Liu Ruyan. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-17. Tidak ada Liu Ruyan di sisiku. Saya berharap di salju bulu angsa. Ucapan selamat ulang tahunku yang ke-17 adalah Ruyan Liu. Aman dan sehat seumur hidup. Di hari-hari yang akan datang. Saya dan Liu Ruyan seperti kembali ke keadaan semula. Saya tidak punya wajah untuk berinisiatif menempelkannya lagi. Meskipun saya masih menaruh tofe di mejanya setiap hari. Tapi aku tidak pernah melihatnya makan lagi. Aku tidak melihatnya membuangnya. Tapi dia mau duduk di mejaku. Ini sudah hasil yang bagus. Saya tidak lagi meminta hal lain, dan segera musim dingin akan datang dan musim semi akan datang. Ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Waktu menjadi tegang. Hidup ini karena usaha gilaku. Anda mendapatkan hasil yang meningkat. Meskipun matematika masih sulit untuk dipelajari. Untungnya, saya tahu kebiasaan Liu Ruyan. Dia akan menandai pertanyaan besar dengan pena merah. Aku bisa mengintip ke dalam buku catatannya. Dan saya telah mengkategorikan mereka. Dan kepalsuan. Tulisan tangannya rapi dan jelas. Dan dia tidak pernah membawanya pulang. Ini memudahkan saya untuk mendapatkan buku siswa langsung. Setelah kekuranganku teratasi. Peringkat keseluruhan dan Liu Ruyan semakin dekat dan dekat. Ki mekar. Pertengahan musim panas. Aku melangkah ke ruang ujian masuk perguruan tinggi lagi. Setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar. Paruh pertama sekolahku. Tapi nilai Liu Ruyan tidak dapat diketahui. King Bei tidak bisa melewatinya dengan memanggilnya. Datang langsung ke sekolah untuk merampok orang. Kemudian saya menggunakan uang keluarga. Gunakan identitas pengasuh Zhang Yi. Atas nama mensubsidi juara kepada Liu Ruyan 1 juta. Dia akan membutuhkannya sebagai uang benih di masa depan. Aku tidak ingin dia berusaha sekuat tenaga dalam hidup ini. Di jalan tubuh malapetaka. Simpan uang ini sedikit demi sedikit. Saya dipukuli oleh ayah saya dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Karena aku memberitahunya. 1 juta saya ini berjudi. Saya sudah selesai bertaruh. Tapi itu tetap anakku sendiri. Setelah dia memperingatkan saya 3 kali untuk tidak berjudi lagi. Bebaskan aku. Hari makan malam kelulusan. Saya minum beberapa botol anggur. Tangan berani. Saya datang ke rumah Liu Ruyan di lantai bawah lagi. Dia turun, dan dia melihatku.
Aliran gelombang mata. Tapi tidak berbicara. Awan gelap. Langit terkoyak oleh cahaya yang menyilaukan. Aku melihat wajah yang kukenal ini. Hidung asam. Ruyan Liu, aku tahu kamu tidak bisa menerimaku. Tapi tidak apa-apa. Maukah Anda membiarkan saya menyelesaikan apa yang saya katakan? Dia sedih melihatku. Aku hanya bisa mengangguk. Alkohol dan asap di hari-hari mendatang. Kamu harus berolahragalah dengan baik. Anda harus berhenti makan acar dan tahu fermentasi setiap hari. Untuk memperkuat nutrisi. Dan tidak peduli seberapa sibuk studi dan karir masa depan Anda. Tidur nyenyak. Dan tentu saja hal yang paling penting. Setelah Anda lulus dari perguruan tinggi, lakukan pemeriksaan fisik yang serius setiap tahun. Hatimu harus. Semakin saya mengatakannya, semakin mendesak. Semakin bersemangat. Tapi aku belum selesai. Disela olehnya lagi. Kimberly, HM. Ayo pergi ke neraka bersama. Suaranya jernih. Saya tidak bereaksi untuk sementara waktu. Aku tertegun. Kehangatan yang tiba-tiba di wajahnya. Itu meniup pikiranku selama beberapa detik. Setelah aku bereaksi. Pegang dia erat-erat dalam pelukanmu. Tetesan hujan seukuran kacang jatuh. Tak lama kemudian bulu-bulu itu seperti menenun. Hujan deras. Tiberta. Hujan turun, dan suara lembutnya persis di sebelah telinganya. Kupandangi kota di bawah awan dan uap air. Rasanya seperti mimpi. Hujan semakin deras. Tapi aku tak ingin melepaskannya. Karena kuhabiskan banyak usaha. Menghabiskan waktu seumur hidup untuk keberuntungan. Untuk bisa merengkuhmu dengan begitu lengkap. 10 tahun kemudian, orang tuaku berakhir dengan cara yang sama. Selama periode 10 tahun ini. Sebanyak apapun aku berusaha membujuk. Aku tak mengubah fakta bahwa ibuku seorang pecandu alkohol. Agar tak membiarkan. Semakin banyak orang yang tersakiti karena ibuku. Dengan tegas aku memilih melapor. Tapi kulaporkan lagi dan lagi. Tenggelam ke laut lagi dan lagi. Sampai ayahku tahu. Ia menghabiskan begitu banyak uang. Untuk menyelesaikan biang kerok benda-benda ini. Ketika itu aku. Ia hampir membunuhku. Aku baru tahu. Di hadapan kekuasaan dan modal. Betapa naifnya aku. Uang tak hanya bisa membuat hantu menjalankan penggilingan. Ia juga bisa mengubah orang menjadi hantu. Tentu saja aku juga tak berubah ayahku. Jalan yang semakin berat sebelah. Itulah yang kuharapkan. Lagi pula, yang terakhir. Aku bahkan tak melihat penyesalannya yang pahit. Aku hanya melihat kesediaannya yang tenang untuk mengaku kalah. Jadi apapun yang terjadi. Berapa banyak hal yang bisa saya lakukan untuk mengubah hasilnya? Liu Ruyan masih mengidap kanker. Tapi untungnya, kali ini ditemukan lebih awal. Ditambah periode 10 tahun. Dia berlatih keras setiap hari di bawah pengawasanku. Tidur lebih awal dan bangun pagi. Tubuhnya membawa. Dokter bedah untuk mengangkat sebagian hati. Karena kebugaran fisik yang baik. Dia pulih dengan cepat. Tapi dokter mengatakan ada kemungkinan kambuh. Jadi jalani hidup teratur. Tetap dalam suasana hati yang baik. Buat dia bahagia. Aku yang terbaik dalam hal ini. Ruyan Liu. Penderitaan takdir telah mendorongmu ke tepi jurang. Lalu izinkan aku duduk bersamamu di tepi tebing ini. Menikmati penjelajahan kabut. Hidup dan mati tergantung satu sama lain. Liu Ruyan sebenarnya. Hal tentang aku menyebut Tiberta sebagai saudara Tofei. Itu karena pesta orientasi itu. Pertama kali aku melihat Tiberta. Dia mengenakan setelan putih. Berjalan menaiki panggung dengan mikrofon. Seperti Tofei kelinci putih raksasa. Dia memiliki tubuh yang panjang. Senyum alis. King Jun bergerak. Li Tang yang awalnya berisik. Tiba-tiba tenang. Semua mata tertuju pada putih. Pada sosok itu. Dia mengucapkan pidato malam dengan anggun dan tenang. Setiap kata seperti suara alam. Aku bisa melihat Tuhan. Pada saat itu,
Kupikir aku telah melihat pangeran yang sebenarnya. Dan kemudian aku mendongak ke panggung. Seperti tikus di selokan. Mencoba memata-matai hal-hal terbaik di dunia. Rasanya seperti aku makan tofe hari itu. Manis hati. Salah satu dari beberapa hari bahagia sepanjang masa remajaku. Dia memberikannya padaku. Belakangan, aku belajar dari teman-teman sekelasku. Jadi dia adalah pangeran yang sesungguhnya. Aku berpikir seumur hidupku. Kami tak akan punya kesamaan. Yang tak kuduga adalah dia berinisiatif mendekatinya. Terpaksa pacarnya menambahkan sayur ke mangkuku. Tapi aku hanya punya acar gratis dari kafetaria di mangkuku. Tak ada tempat untuk menyembunyikan rasa rendah diriku saat itu. Aku tahu dia benci makananku. Karena bukan itu yang terbaik dari mereka makan. Untungnya dia tak makan. Bagaimana bisa seorang pangeran memakan sesuatu seperti itu? Mungkin dia iseng. Sebelum dia pergi, dia benar-benar memberiku tofe. Tapi itu isengnya. Tapi ada riak-riak dalam hidupku. Ketika kita bertemu. Pangeran yang dulu berpangkat tinggi itu sebenarnya berjualan ubi. Dia dipermalukan. Diam-diam mendengarkan ejekan teman-temannya yang dulu. Lihat dia seperti ini. Hatiku entah kenapa tersumbat. Aku sudah tahu tentang orang tuanya saat itu. Aku juga tahu. Tahun itu, Dr. Wude, yang mengoperasi ibu dan adikku. Ternyata ibunya. Dan kemudian aku tersadar. Ayahku dulu menyimpan semua dendamnya. Mendorongkan semua padaku. Aku pernah mengalami mati lemas ini secara langsung. Lalu kenapa aku harus membiarkan sejarah? Itu terjadi lagi padanya. Dan aku membawanya pulang. Akur dengannya sebagai teman. Aku menekan cintaku yang menggelora padanya. Karena aku takut itu akan membuatnya takut. Nanti dalam hubungan kami. Aku merasakan kehangatan hidup. Setelah kesuksesan karirku. Dunia ini megah. Cemerlang tapi juga gelap. Berdarah tapi seperti apapun dunia ini. Aku akan selalu menjadi orang luar. Seperti jiwa kesepian niat pengentasan kemiskinan. Hingga ia muncul kembali. Aku merasa nyaman. Ia membuatku melihat kehangatan dan sinar mentari. Memiliki alasan untuk hidup di dunia ini. Dialah rumahku. Tadinya aku berharap ketika awan terangkat. Biarkan semua orang tahu bahwa aku mencintaimu. Tapi Tuhan tak membiarkanku menunggu hingga hari itu. Andai aku bisa melakukannya dari awal lagi. Jiboda, bisakah kau datang padaku lebih cepat?